Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki Gufron dengan NIM 200600511010122. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas tes saya tentang tugas proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk yang pertama, langsung saja yang pertama adalah pendahuluan. Nah, jadi di sini saya menggunakan judul pengembangan sistem aplikasi e-parking berbasis web app menggunakan atau web app menggunakan metode spiral. Untuk latar belakangnya yaitu yang pertama ada pertambahan jumlah penduduk. Nah, jadi peningkatan jumlah penduduk adalah hal yang tidak dapat dihindari. Setiap tahun penduduk di suatu negara semakin banyak dan di Indonesia sendiri setiap tahun bertambah sebanyak 1,49%. Kemudian pertambahan penduduk juga mengakibatkan naiknya daya beli kendaraan di elemen masyarakat. Pada awal tahun 2022, Astra mencatat Indonesia mengalami kenaikan daya beli sebesar 58% atau sebesar 84.062 unit. Kemudian peningkatan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan penyempitan lahan dan banyak dari lahan-lahan kosong yang dijadikan rumah, gedung, atau yang lainnya. Nah, penyempitan lahan tersebut mengakibatkan sulitnya pencarian tempat parkir. Nah, akibat sulitnya pencarian tempat parkir, terkadang membuat orang semakin kesal. Nah, disinilah masalah-masalah di atas dapat mencari sebuah solusi pintar yang dengan efektif dapat mengatasi masalah-masalah di atas. Nah, jadi di sini saya berpikiran untuk membuat sebuah perangkat lunak yang nantinya terdiri dari dua buah platform. Platform yang pertama adalah sebuah website dan yang kedua adalah sebuah web app yang digunakan oleh user. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat sistem pembayaran yang nantinya akan terhubung dengan sistem pembayaran non tunai. Perangkat ini nantinya akan bekerjasama dengan beberapa aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Hal ini dapat mengurangi beban pengelola parkir dan diharapkan nantinya aplikasi ini dapat mengatasi masalah-masalah di atas. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan metode spiral, di mana metode spiral adalah metode yang sangat cocok untuk pengembangan proyek-proyek menengah hingga proyek besar. Metode ini diciptakan oleh Barry Bohm. Metode ini masih tergolong metode dengan usia yang masih muda. Kemudian metode spiral ini sangat memperhatikan risiko-risiko kesalahan, jadi pada metode ini risiko kesalahan sangatlah kecil. Untuk tahapannya yang pertama adalah tahapan liaison. Tahap liaison ini bisa dikatakan adalah tahap dalam pengumpulan data antara user dan orang yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Jadi nantinya aplikasi ini dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Kemudian tahap yang kedua adalah planning. Pada tahap planning ini setelah pengumpulan data maka akan dilakukan planning. Planning adalah merancang rencana bagaimana akan memulai proses pengembangan aplikasi tersebut seperti jadwal, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tahap analisis risiko. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, metode spiral adalah metode yang sangat memperhatikan risiko-risiko kesalahan. Nah, nantinya pada tahap ini akan menghasilkan suatu solusi bagaimana cara mengatasi risiko-risiko tersebut. Kemudian tahap rekayasa, di mana tahap rekayasa ini developer mulai mengerjakan tugasnya, yaitu memulai untuk tahap desain, tahap coding, dan lain-lain. Kemudian setelah selesai dari tahap rekayasa akan dilakukan evaluasi setelah aplikasi berhasil dibuat. Maka pada tahap ini dicari bagian mana yang kurang dan perlu diperbaiki. Pengembang akan bertanya kepada user melalui survei guna mengumpulkan data. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang plagiasi dari paper yang saya buat. Jadi di sini saya telah mengecek plagiasi saya pada halaman Turnitin. Nah, di sini tertulis bahwa tingkat plagiasi saya adalah 0%. Kemudian untuk buktinya yaitu di sini ketika kita klik maka akan muncul dari file yang saya jelaskan barusan. Nah, jadi file ini tingkat plagiasinya adalah sebesar 0%. Kemudian penjelasan yang selanjutnya adalah tentang penggunaan Mendeley. Nah, jadi di sini untuk citasi saya menggunakan Mendeley.
saya di sini sudah memasukkan beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada spiral extreme performance yang ini spiral extreme performance portability. Kemudian jurnal yang kedua adalah improving the quality of software development process by introducing a new methodology AEZ model. Kemudian untuk referensi yang ketiga yaitu design method and software development for the spiral wound heat exchanger with bilateral phase change. Kemudian yang selanjutnya ada the outward spiral, dan yang terakhir adalah a spiral software engineering model to inspire innovation and creativity of university. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini. Untuk citasi ini saya menggunakan Mendeley. Caranya adalah dengan mengklik insert citation pada bagian reference. Nah, ketika kita mengklik dari nama file yang kita insertkan tadi, nah bisa dilihat di sini ada beberapa referensi yang kita klik akan menghasilkan bagian citasi di sini. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu pada bagian data flow diagram atau DFD. Untuk DFD-nya sebentar untuk untuk DFD level 0 di sini saya menggunakan dua buah entity yaitu admin dan user. Nah, untuk admin yang pertama adalah admin dapat melakukan pendaftaran. Kemudian setelah melakukan pendaftaran maka admin akan diberikan hak akses. Nah, di mana hak akses ini akan dapat memberikan izin kepada admin untuk melakukan beberapa hal. Nah, yang pertama ada validasi pembayaran, kemudian ada validasi pemesanan, dan input data parkir. Nah, kemudian di sini admin juga akan diberikan report hasil pemesanan dan report hasil pembayaran. Kemudian yang kedua ada user, di mana user akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian akan diberikan hak akses. Setelah diberikan hak akses, maka user dapat melakukan beberapa aktivitas seperti pencarian tempat parkir, order tempat parkir, dan pembayaran tempat parkir, yang nantinya juga akan diberikan report hasil pembayaran dan report hasil pemesanan. Kemudian untuk DFD level 1, nah di sini ada beberapa proses. Untuk yang pertama saya jelaskan yaitu pada bagian user. Nah, jadi user untuk pertama kali akan melakukan pendaftaran. Nah, setelah melakukan pendaftaran akan disimpan pada data store user. Nah, setelah itu akan diberikan hak akses, yang dimana pada hak akses ini user dapat melakukan beberapa proses lanjutan, yaitu seperti pencarian tempat parkir, pemesanan, pembayaran, dan pembatalan. Nah, untuk hak akses sendiri yang pertama adalah pencarian tempat parkir. Nah, ketika user melakukan pencarian tempat parkir, maka akan diberikan kepada user yaitu data dari tempat parkir yang dicari atau informasi yang dicari. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemesanan. Ketika user melakukan pemesanan parkir, nah jadi di sini melakukan pemesanan, kemudian user akan diberikan bukti pemesanan. Nah, pemesanan ini akan disimpan pada data store pemesanan dan juga akan memberikan feedback kepada admin tentang report pemesanan dari user. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pembayaran. Ketika user telah melakukan pemesanan maka dapat melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini ketika user melakukan pembayaran maka akan diberikan bukti pembayaran yang nantinya juga akan diberikan juga kepada admin. Nah, data dari pembayaran ini akan disimpan pada data store pembayaran. Kemudian untuk pembatalan,
juga akan disimpan pada data store pembatalan, tapi sebelumnya akan memberikan eh, pem- data pembatalan, bukti pembatalan pesanan terhadap user dan bukti pembatalan terhadap admin. Tetapi proses ini akan divalidasi terlebih dahulu oleh admin. Nah, kemudian untuk admin, yang pertama adalah pendaftaran admin yang kemudian akan disimpan pada data store admin. Kemudian admin juga dapat mendapatkan beberapa feedback yang telah saya jelaskan tadi seperti report hasil pemesanan, hasil pembayaran, dan pembatalan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.